Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tema khotbah pelayanan Yesus Kristus, dan ini adalah bagian yang ketiga. Dua bagian sudah kita bahas selama minggu-minggu yang sudah lewat, dan ini adalah bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari pembahasan teks Matius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ini. Sekali lagi, mari kita bahas, kita membaca Matius 4, 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau saudara masih ingat, bagian pertama yang saya bahas adalah Yesus menyingkir setelah mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Ini sudah dibahas kira-kira 3 minggu yang sudah lewat. Yesus menyingkir setelah mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Saya tidak mengulang lagi. Yang kedua yang sudah dibahas adalah pada minggu lalu Yesus memulai pelayanannya dari wilayah atau daerah Galilea. Dan saya sudah jelaskan panjang lebar pada minggu kemarin mengapa Yesus tidak memulai pelayanannya di kampungnya Nazaret tetapi di Galilea. Semuanya karena dia memikirkan kemajuan bagi pemberitaan Injil yang dia lakukan, dan itu akan terjadi melalui atau di daerah Galilea. Dan sekarang bagian yang terakhir dari teks ini yang akan dibahas, yaitu bagian yang ketiga, yaitu berita Injil yang Yesus sampaikan. Nah, saudara-saudara, apa berita Injil yang Yesus sampaikan atau yang Yesus khotbahkan di awal pelayanannya di Galilea? Kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi saudara-saudara, berita Injil yang Yesus sampaikan atau yang dia khotbahkan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Cuma 6 kata. Apakah ini berarti bahwa Yesus hanya berkhotbah 1 kalimat dengan 6 kata ini saja? Tidak, saudara. Kita tahu bahwa Yesus melayani selama 3 tahun lebih. Dan dia banyak kali berkhotbah, dia banyak kali memberitakan Injil. Tidak mungkin dia hanya mengucapkan 6 kata ini saja. Dengan kata lain, saudara-saudara, sebenarnya kata-kata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, itu hanya ringkasan. Itu adalah intisari dari seluruh berita Injil yang dia sampaikan. Jadi saudara-saudara, inti Injil yang disampaikan oleh Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan mengajak kita untuk merenungkan kata-kata Yesus ini, pemberitaan Injil Yesus ini, berita Injil Yesus ini secara lebih detail. Dan saya akan membahas 2 poin kecil di bawah topik atau di bawah poin besar yang ketiga ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari arti dari berita Injil yang disampaikan Yesus ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada 6 kata. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kata kunci atau frase kuncinya hanya 2. Yaitu bertobatlah, nomor 1. Dan yang kedua, kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, sekarang kita bahas lagi 2 ini satu persatu. Yang pertama adalah kata bertobatlah. Saudara-saudara, kata bertobat ini menggunakan teks Yunani atau bahasa Yunani
metanoia. Kalau saudara tahu ada toko buku namanya Metanoia, maka itu artinya bertobat atau pertobatan. Atau juga ada satu penerbit Kristen namanya Metanoia, itu artinya bertobat atau pertobatan. Nah saudara-saudara, kata metanoia ini secara hurufiah itu artinya perubahan pikiran. Pikiran yang berubah karena adanya satu pengetahuan baru di dalam otaknya. Di dalam dirinya ada satu pengetahuan baru. Pengetahuan itu mengubah pikiran dia. Dan karena pikirannya sudah berubah, maka perilakunya juga menjadi berubah. Itu metanoia. Ada satu kebenaran, satu pengetahuan baru di dalam kepalanya. Itu lalu mengubah pikirannya. Dan setelah mengubah pikirannya, mengubah perilakunya. Itulah metanoia. Nah saudara-saudara, dalam konteks beragama, maka pengetahuan baru itu harus berhubungan dengan Allah dan firman-Nya. Maka perubahan di dalam perilaku diakibatkan karena perubahan di dalam pikiran. Perubahan dalam pikiran diakibatkan karena pengetahuan baru tentang Allah dan tentang firman-Nya. Itu baru namanya metanoia atau pertobatan. Misalnya saudara ya, kalau ada satu pencuri atau perampok masuk rumah orang, mencuri dan merampok. Lalu orang kampung kejar dia, dapat dia, lalu hajar sampai babak belur, sampai kaki patah, gigi rontok dan sebagainya. Lalu dia bilang begini, mulai sekarang gua tobat, tidak akan mencuri lagi. Nah saudara-saudara, sekarang kita lihat bahwa dia bilang sekarang, mulai sekarang saya tobat, tidak mencuri lagi. Ada perubahan dalam perilaku, yaitu dari mencuri tidak mencuri lagi. Tapi saudara-saudara, sekarang kita uji perilakunya berubah. Tapi apakah ada perubahan di dalam pikiran atau tidak? Apakah ada pengetahuan yang memicu perubahan pikiran atau tidak? Dalam hal ini pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya. Orang yang tadi dihajar sampai kaki patah dan gigi rontok itu, dia bisa saja stop mencuri. Tapi saudara, dia stop mencuri hanya karena tidak mau dihajar lagi. Dia stop mencuri hanya karena tidak mau giginya dirontokkan lagi, tidak mau tulang-tulangnya dipatahkan lagi. Tapi tidak ada perubahan pikiran. Seandainya dia boleh mencuri dengan bebas, tanpa gigi rontok, tanpa kaki patah, dia masih mau mencuri. Maka sebenarnya itu bukan terjadi karena perubahan pikiran. Itu hanya perubahan perilaku, tapi tidak terjadi perubahan pikiran. Dan dengan demikian juga tidak ada satu kebenaran atau pengetahuan baru tentang Allah dan firman-Nya yang mengubah pikiran itu lalu mengubah perilakunya. Jadi saudara-saudara, bertobat di dalam pengertian kitab suci bukan sekedar berhenti dari suatu perilaku. Tidak. Lebih dari sekedar itu. Berhenti dari satu perilaku, tapi pikiran juga berubah. Dan perubahan pikiran disebabkan sebuah kebenaran tentang Allah dan firman-Nya. Itu baru disebut metanoia atau pertobatan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, kalau kita mengadakan studi kata terhadap kata bertobat, kata metanoia ini, maka bertobat di sini itu tidak dibicarakan dalam satu definisi. Bertobat di dalam kitab suci itu minimal mempunyai dua pengertian dari kata bertobat atau metanoia di dalam kitab suci. Pertama saudara, metanoia atau pertobatan di dalam perjanjian baru itu biasa diartikan sebagai suatu tindakan datang kepada Kristus. Satu tindakan beriman kepada Kristus. Satu tindakan percaya kepada Kristus. Itulah yang disebut bertobat. Sekarang kita melihat contohnya kisah 2 ayat 38. Dalam kisah 2 ayat 38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini saudara-saudara dibilang bertobatlah. Apa yang terjadi kalau kamu bertobat? Kalau kamu bertobat, kamu akan mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kamu bertobat, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan karunia dari Roh Kudus, bukan. Tapi Roh Kudus sebagai sebuah karunia. Artinya kalau kamu bertobat, kamu akan diberikan Roh Kudus. Jadi saudara bertobat di sini akibat dari pertobatan di Kisah 2:38, bertobatlah, kamu akan dapat pengampunan dosa, kamu akan terima Roh Kudus. Di sini saudara, bertobat tidak berarti melepaskan dosa, bukan. Kisah pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Di sini bertobat tidak berarti melepaskan dosa. Kalau di sini dua ayat ini bertobat berarti melepaskan dosa, maka bertobatlah untuk pengampunan dosamu. Kalau saya melepaskan dosa, saya diampuni. Kalau saya melepaskan dosa, saya akan dapat Roh Kudus. Kalau saya melepaskan dosa, dosa saya dihapuskan. Kalau itu yang terjadi, itu justru kita jatuh pada salvation by works. Selamat karena berbuat baik. Jadi saudara-saudara, saya ini adalah seorang pencuri. Tapi waktu saya berhenti mencuri, Tuhan hapus dosa saya. Saya seorang pemabuk. Waktu saya berhenti mabuk, Tuhan hapus dosa saya. Saya dapat Roh Kudus. Saya seorang penjudi. Waktu saya stop judi, maka Tuhan hapus dosa saya. Berarti penghapusan dosa itu karena andil saya yang mau melepaskan dosa. Itu sesat. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa dosa bisa dihapus karena orang mau melepaskan dosa. Tidak. Pengampunan dosa tidak didapat dari tindakan mau melepaskan dosa. Pemberian Roh Kudus di dalam diri tidak didapat dari kesediaan melepaskan dosa. Tidak saudara. Pengampunan dosa hanya didapat melalui kepercayaan kepada Yesus. Kisah 10 ayat 43 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa percaya, ia akan dapat pengampunan dosa. Berarti pengampunan dosa didapatkan dari percaya, bukan dari melepaskan dosa. Atau kisah 26 ayat 18, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan dosa karena apa? Karena iman, bukan karena melepaskan dosa. Jadi kalau saya sekarang pemabuk, saya lepaskan dosa, tidak mau mabuk lagi. Apakah dosa saya selesai? Tidak, tetap ada dosa. Tetap masuk neraka. Kalau saya seorang pezina, mulai hari ini saya berhenti berzina. Apakah dosa perzinahan dihapus dan saya selamat? Tidak. Seorang pezina yang stop berzina tetap akan masuk neraka. Kok bisa? Ya, karena dosa perzinahannya tidak dihapus dengan tindakan melepaskan dosa. Jadi saudara, di sini dua ayat ini, bertobatlah untuk pengampunan dosa, tidak mungkin diartikan bertobatnya sebagai melepaskan dosa. Bertobatlah supaya kamu terima Roh Kudus, tidak mungkin diartikan bertobat sebagai melepaskan dosa. Karena itu saudara-saudara, di sini orang mendapatkan Roh Kudus juga bukan karena dia lepaskan dosa. Karena saya melepaskan dosa saya, lalu saya dapat Roh Kudus. Tidak. Orang mendapatkan Roh Kudus karena dia beriman. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti orang diberikan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus karena dia beriman. Kalau begitu saudara, di dalam dua ayat yang saya sebutkan ini, kisah 2 ayat yang ke-38 dan juga kisah pasal 3 ayat 19, kata bertobat di sana tidak berarti membuang dosa. Tidak. Bertobat di sana
berarti percaya atau beriman kepada Yesus. Itu artinya. Karena itu kita harus membaca Kisah 2 ayat 38 dan Kisah 3 ayat 19 dengan pengertian seperti ini. Sekarang saya baca kembali Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing berdiri dibaptis. Apa arti bertobat di situ? Percayalah kepada Yesus dan hendaklah kamu masing-masing berdiri dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Atau Kisah 3 ayat 19 dibaca, karena itu sadarlah dan bertobatlah, sadarlah dan percayalah kepada Yesus supaya dosamu dihapuskan. Dari di sini bertobat artinya percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Ayat lain yang mendukung konsep ini adalah Kisah 11 ayat 18. Kisah 11 ayat 18. Jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara perhatikan, pertobatan di sini memimpin pada hidup. Pertobatan ini membawa hidup. Hidup apa? Pasti hidup rohani, pasti hidup kekal. Dan ini tidak mungkin diartikan membuang dosa. Saya buang dosa supaya dapat hidup kekal. Tidak. Orang yang membuang dosa tidak otomatis dia mendapatkan hidup yang kekal. Tidak. Di sini, saudara-saudara, sama seperti 2 ayat sebelumnya, bertobat di sini. Allah mengaruniakan pertobatan di sini. Artinya Allah mengaruniakan iman kepada orang itu, sehingga orang itu bisa percaya Yesus, yang olehnya dia lalu mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu Kisah 11 ayat 18 dibaca begini. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Artinya Allah mengaruniakan iman kepada Yesus yang memimpin kepada hidup. Jadi saudara, pertobatan ini sekali lagi artinya terima Yesus. Orang yang sudah terima Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh, orang itu adalah orang yang bertobat. Tetapi kalau orang belum terima Yesus, orang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu sebenarnya belum bertobat. Biarpun dia hidup saleh, biarpun dia hidup suci, biarpun dia nyaris tidak ada dosa, tapi saudara, sepanjang dia belum terima Yesus, sepanjang dia belum percaya Yesus, dia belum bertobat. Nah, saudara-saudara, pertobatan dalam pengertian yang pertama adalah beriman atau percaya pada Yesus. Saudara, di dalam untuk pengertian semacam ini, di dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam tata bahasa yang dimengerti sebagai satu kali terjadi seumur hidup. Artinya, orang bertobat dalam arti terima Yesus, percaya Yesus itu hanya bertobat satu kali dalam hidup. Tidak bisa ulang-ulang. Karena itu kalau ada KKR, siapa mau terima Yesus, maju, angkat tangan dan maju. Saudara maju dan angkat tangan. Buka hati saudara, terima Yesus, Yesus masuk. KKR hari pertama. KKR hari kedua lagi. Siapa mau terima Yesus lagi? Saudara maju ulang lagi. Kalau saudara maju ulang, terus Yesus yang masuk kemarin di mana? Apakah sampai rumah dia keluar? Ada KKR lagi. Tahun berikut saudara pergi. Siapa yang mau terima Yesus? Saudara maju lagi. Lah Yesus yang tahun lalu masuk di mana? Tidak bisa saudara. Pertobatan sejenis ini hanya terjadi satu kali dalam hidup saudara. Karena itu kalau saudara sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saudara di dalam hati saudara, saudara tidak usah terima ulang-ulang lagi. Biarpun ada KKR, pendeta bilang maju, siapa mau terima Yesus? Tidak usah maju lagi. Mengapa? Karena saudara tahu, saudara sudah terima Yesus dan itu satu kali seumur hidup. Yesus yang masuk ke dalam hati saudara tidak bolak-balik keluar. Kalau saudara berdosa dia keluar. Lalu saudara minta ampun dosa dia masuk ulang lagi. Lalu dia keluar lagi. Kalau itu yang terjadi saudara bayangkan. Habis dosa minta ampun dia Yesus masuk keluar berapa kali. Tadi pas mau kebaktian dari rumah jalan maki orang di jalan Yesusnya keluar. Pas waktu ibadah. Berita anugerah sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan Yesus masuk ulang. Nanti keluar gereja.
Bakal dengan orang lagi. Yesusnya keluar lagi. Lalu minta, aduh Tuhan ampuni. Masuk lagi. Sampai rumah anak salah. Cuci maki anak. Lalu Yesus keluar lagi. Bayangkan Yesus keluar masuk. Tidak ada pekerjaan lain kah? Tidak. Yesus yang masuk ke dalam hidup kita satu kali seumur hidup saja. Dan karena itu untuk pertobatan jenis pertama ini tidak boleh diulang. Hanya cukup satu kali. Ini pengertian bertobat yang pertama. Sedangkan pengertian bertobat yang kedua itu yang adalah pengertian umum yang artinya suatu tindakan membuang atau melepaskan atau meninggalkan dosa. Itu pengertian yang kedua. Dan ini pengertian yang umum. Misalnya Kisah 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Artinya lepaskan kejahatan. 2 Korintus 12 ayat 21. Aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ini artinya membuang. Bertobat dari kecemaran artinya membuang kecemaran, membuang percabulan, membuang ketidaksopanan. Ini artinya membuang dosa. Atau Wahyu 2:21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Bertobat dari zinah artinya melepaskan perzinahan. Tidak bertobat dari zina artinya tidak melepaskan perzinahan. Maka bertobat di sini artinya melepaskan dosa, membuang dosa, menanggalkan dosa. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita melihat ada dua pengertian bertobat. Pertama adalah terima Yesus, beriman kepada Yesus. Nomor dua adalah lepaskan dosa-dosa. Ini biarpun masing-masing berdiri sendiri disebut pertobatan di dalam Alkitab, tapi kalau ditafsirkan bersama-sama, pertobatan yang sejati adalah ada dua tahap. Tahap pertama, saudara mesti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, beriman kepada Dia. Baru nomor dua, lepaskan dosa-dosa yang saudara pegang. Kalau orang hanya bilang, saya hanya mau percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dosa-dosa tidak saya buang. Saya berzina jalan lancar, saya tipu orang jalan lancar, saya maki orang jalan lancar, saya korupsi jalan lancar, saya apa lagi? Macam-macam dosa saya jalan lancar terus, mabok terus, judi terus, dan lain sebagainya. Tapi saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pertobatannya belum beres. Karena pertobatan yang sejati, terima Yesus, lepaskan dosa. Tapi sebaliknya ada orang yang mau lepaskan dosa. Kemarin saya zina, sekarang tidak lagi. Kemarin saya tipu orang, sekarang tidak. Kemarin saya korupsi, sekarang tidak. Kemarin saya minum mabuk, sekarang tidak lagi. Kemarin saya judi, sekarang tidak lagi. Kemarin saya membunuh, sekarang tidak lagi. Tapi tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bahkan bukan bertobat sama sekali. Dan saudara-saudara, yang kedua ini seringkali dilakukan oleh orang. Karena dihajar masa bertobat. Saya umur-umur, gigi saya rontok dipukul orang. Mulai sekarang, saya tidak akan mencuri lagi. Tapi dia percaya Yesus? Tidak. Ada banyak kali orang melepaskan dosa tanpa menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu bahkan bukan pertobatan sama sekali. Jadi pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang pertama-tama percaya, beriman, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Langkah selanjutnya pasti disusul dengan perjuangan untuk melepaskan setiap dosa yang melekat di dalam dirinya. Memang saudara, usaha membuang dosa ini dalam diri kita sampai kita menjadi suci dan murni, itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa, kita pasti akan terus banyak dosa. Roh penurut, daging lemah. Tapi saudara, yang penting adalah kita mempunyai sikap hati yang benar. Bahwa kita berjuang melepaskan setiap dosa yang melekat di dalam diri kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dibilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Kata segala muncul 3 kali. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Artinya seorang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selalu berjuang untuk membuang setiap dosa di dalam dirinya. Pendeta Rap-Rap mengatakan bahwa setiap kita mempunyai sebuah dosa favorit. Dosa favorit itu kita kelihatannya begitu tertarik dengan dosa itu dan sukar bagi kita untuk melepaskannya. Itu dosa favorit. Ada orang yang dosa favoritnya adalah minum mabuk. Kalau ada godaan seksual macam apapun, dia tidak tergoda. Disuruh korupsi pun dia tidak tertarik. Tapi kalau ada larus 1 botol di depan muka, ini hari dia tidak reken apapun lagi. Berarti mabok itu adalah dosa favorit dia. Ada orang yang mungkin minum alkohol bukan sesuatu yang menarik. Bahkan dia muak minum barang itu. Mulutnya tidak pernah ucapkan makian. Tapi dia punya dosa favorit itu adalah gosip orang. Kalau dia sudah ketemu dengan teman-teman satu timnya, ya, maka berita apapun semakin digosok dan semakin bagus. Dan pada akhirnya memfitnah orang lain, menyebarkan kabar buruk tentang orang lain. Itu dosa favoritnya. Ada orang yang mungkin bukan itu tidak terpengaruh, tapi dia dosa favoritnya adalah ketamakan. Asal dia lihat uang sedikit saja, matanya jadi hijau. Maka dosa favoritnya ada. Setiap kita punya dosa favorit. Sekarang pikirkan, apa dosa favorit saudara? Mungkin ada yang adalah kesombongan. Mungkin ada yang, saya sudah percaya Yesus sekian lama tapi rasanya untuk melepaskan maki ini sukar. Saya punya teman, saya tidak usah bikin repot-repot, tidak usah buat dia emosi. Kalau dia berdiri di sini, coba korek di sini saja, langsung maki. Otomatis keluar. Setiap kita punya dosa favorit apa saja. Dan kelihatan sukar bagi kita. Tapi perhatikan teks ini, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala. Apakah kita akan berhasil? Tidak. Nanti sampai surga baru kita disempurnakan. Tapi yang ditekankan di sini adalah niat untuk membuang dan melepaskan semua dosa favorit kita. Saya pernah baca satu cerita, ada orang punya rumah bagus. Rumah bagus, lalu saudara, dia jual rumah bagus itu tapi dengan harga murah. Orang jadi heran, kenapa rumah bagus seperti ini kok jual murah? Lalu saudara, satu hari ada seorang pembeli datang. Ini betul harganya sekian saja? Ya. Saya beli, ya. Tapi seluruh rumah ini beserta isi-isinya dijual. Kecuali satu. Itu tetap milik saya. Apa? Paku. Paku apa? Ada paku persis di muka pintu depan. Satu paku untuk gantung apalah, ya. Apa saja pokoknya bisa dipakai untuk gantungan. Semua rumah ini dijual kecuali paku itu. Paku itu tidak dijual. Itu tetap punya saya, pemilik rumah. Lalu seorang ini setuju. Oke, apa artinya sebuah paku? Dia setuju beli rumah itu, tapi paku itu tetap milik tuan rumah yang lama. Karena paku ini tetap milik tuan rumah yang lama, si tuan rumah yang lama berhak untuk berbuat apa saja atau menaruh apa saja di paku itu. Karena itu setelah orang itu beli rumah, rumahnya dicat bagus-bagus, dipel semua. Datanglah tuan rumah yang lama, bawa anjing mati, gantung di situ. Mau protes? Tidak bisa. Kenapa? Paku itu milik tuan rumah yang lama. Setelah itu anjing mati selesai, besok dia bawa babi mati, gantung di situ selama 1 minggu. Terus-terusan seperti itu, yang tuan rumah baru tidak bisa berbuat apa-apa. Perjanjiannya, dia punya hak atas paku itu dan berbuat apa saja, menaruh apa saja di situ. Dan saudara-saudara, tuan rumah yang baru tidak tahan. Berapa saat kemudian dia pergi meninggalkan rumah itu dan membiarkan kembali pada pemilik yang lama. Saudara, mungkin kita sudah terima Yesus bukan? Mungkin kita sudah percaya dan beriman pada Yesus. Tapi ada dosa-dosa favorit berupa paku-paku itu yang tidak kita lepaskan. Sehingga itu dapat menjadi alat iblis yang pada akhirnya akan mengacaukan kehidupan kita.
Karena itu saudara, bertobat yang sejati, terima Yesus dan lepaskan dosa. Jangan terima Yesus tanpa lepaskan dosa. Jangan lepaskan Yesus tanpa terima. Jangan lepaskan dosa tanpa terima Yesus. Pertobatan saudara baru lengkap kalau dua hal ini ada di dalam diri saudara. Inilah makna kata bertobat. Yesus berseru, bertobatlah. Artinya percayalah kepadaku dan lepaskanlah dosa-dosamu. Itu khotbah Tuhan Yesus. Kira-kira inti pemberitaan dia seperti itu. Sekarang, frase yang kedua atau kata yang kedua yang diucapkan Yesus adalah kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Istilah kerajaan surga ini sinonim dengan kerajaan Allah. Jadi pada waktu Alkitab bilang kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah. Kalau dibilang kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga. Itu istilah yang sinonim. Nah, sama seperti bertobat yang mempunyai pengertian yang luas, maka kerajaan Allah atau kerajaan surga ini juga di dalam kitab suci, secara khusus perjanjian baru, itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan juga luas. Pertama saudara, kadang-kadang kerajaan surga atau kerajaan Allah itu diartikan sebagai kehadiran Kristus di dunia ini sebagai raja dari kerajaan itu. Jadi, kalau Kristus belum datang, kerajaan Allah belum datang. Kalau Kristus belum hadir di tengah-tengah kita, kerajaan surga belum datang. Apabila Kristus hampir tiba, maka kerajaan Allah, kerajaan surga hampir tiba. Kalau Kristus sudah ada di tengah kita, maka kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah ada di tengah kita. Jadi kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu adalah kehadiran Kristus. Lihat Lukas 17, 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya ada di tengah-tengah kamu. Kalau saya ada di tengah-tengah kamu, artinya kerajaan Allah ada di tengah kamu. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah keluarga saudara, rumah tangga saudara, maka sesungguhnya kerajaan Allah atau kerajaan surga ada di tengah rumah tangga saudara. Kalau Kristus ada di tengah-tengah gereja kita, maka sesungguhnya kerajaan Allah dan kerajaan surga ada di tengah-tengah gereja kita. Itu pengertian kerajaan Allah atau kerajaan surga, yaitu menunjuk pada kehadiran Kristus. Kalau di hati saudara ada Kristus, maka kerajaan Allah ada di hati saudara. Tapi kalau Kristus tidak ada di sana, di hati saudara, kerajaan neraka ada di hati saudara. Kalau Kristus ada di otak saudara, maka ini surga di kepala saudara. Tapi kalau bukan Kristus yang ada di kepala, berarti neraka yang ada di kepala saudara. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga artinya kehadiran Kristus. Makanya Yesus bilang, kerajaan Allah ada di antara kamu. Orang Farisi tanya, kapan kerajaan itu datang? Yesus bilang, tidak usah cari di mana-mana. Dia sudah ada di tengah kamu, yaitu aku. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua dari kerajaan Allah atau kerajaan surga, istilah ini seringkali dipakai untuk menunjuk pada berlakunya kuasa atau kehendak Allah di tengah-tengah umat manusia. Maka itu disebut sebagai kerajaan Allah. Ide ini diwakili oleh salah satu bagian dari doa Bapa kami, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Ini doa. Ya Tuhan, datanglah kerajaanmu. Ini sebuah permintaan agar kerajaan Allah
ada di antara umat. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Apa artinya kerajaan Allah datang? Saudara perlu ketahui satu hal, bahwa orang Ibrani mempunyai satu gaya tulis yang namanya paralelisme. Apa itu paralelisme? Paralelisme itu adalah mereka menulis sesuatu, ide. Ide ini mungkin belum terlalu jelas. Tapi apa arti ide yang pertama ini dijelaskan di dalam kalimat yang kedua. Itu namanya paralelisme. Sekarang saya beri contoh. Mazmur 27. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Apa artinya sekarang kepalaku tegak? Apakah tadi saya begini sekarang kepalaku? Bukan. Apa artinya? Arti dari sekarang tegaklah kepalaku artinya adalah saya bisa mengatasi musuh sekeliling aku. Maka sekarang tegaklah kepalaku, koma, itu kalimat pertama. Dijelaskan dalam kalimat kedua artinya. Artinya adalah mengatasi musuh sekelilingku. Ini namanya paralelisme dalam gaya tulis orang Ibrani. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apa artinya? Artinya adalah dia sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Tuhan adalah gembalaku. Apa artinya? Artinya aku tidak akan kekurangan. Kira-kira begitu paralelisme. Nah, doa Bapa kami ini, datanglah kerajaanmu ditulis dalam gaya tulis paralelisme. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya datang kerajaanmu? Datanglah kerajaanmu artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kehendak Allah di surga itu sudah pasti ada. Karena dia penguasa surga. Tapi apakah kehendak Allah berlaku di bumi? Apabila kehendaknya berlaku di bumi, maka sesungguhnya kerajaannya ada di bumi ini. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah kehendak Allah sudah penuh terjadi di bumi? Tidak. Jangankan orang kafir, orang Kristen saja banyak kali tidak melakukan kehendak Allah, bukan? Allah suruh A, dia buat B. Allah suruh pergi ke timur, dia pergi ke barat. Allah suruh pergi khotbah di Niniwe, dia lari ke Tarsis. Berarti seringkali kehendak Allah dilanggar di bumi ini. Dan karena itulah, maka setiap orang Kristen mesti berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya, memang kehendakmu sudah terjadi di surga, tapi biarlah kehendakmu terjadi di bumi persis seperti yang terjadi di surga. Jadi arti dari kerajaan Allah adalah kalau Allah dan kuasanya dan kehendaknya berlaku atas hidup kita, berarti kerajaan Allah ada di antara kita. Bandingkan Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Tadi setan berkuasa atasmu. Sekarang saya usir setannya, saya berkuasa atas dirimu. Kalau saya berkuasa atas dirimu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atasmu. Saudara orang Kristen? Ya. Sudah terima Yesus? Ya. Tapi apakah hidup saudara dikuasai oleh Tuhan? Atau dikuasai oleh diri sendiri? Adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau hidupku ini bukan milik aku lagi, Kristus yang milik aku, itu berarti kerajaan Allah ada atau sudah datang kepada saya. Karena itu orang yang suka melawan, jangan berharap bahwa kerajaan Allah dalam pengertian seperti ini ada di dalam diri saudara. Kerajaan Allah adalah berlakunya kuasa, berlakunya kehendak Allah mutlak atas diri kita. Nah, itu pengertian yang kedua. Dan pengertian yang ketiga adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga itu satu tempat. Tempat di mana? Tempat
nun jauh di sana. Di mana? Kita tidak tahu. Ada kota yang indah permai, nampaklah oleh mata iman. Dia hanya nampak oleh mata iman, mata biasa tidak bisa. Tapi tempat itu suatu hari nanti kita akan pergi ke sana. Ini kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam pengertian ketiga. Makanya Yesus bilang dalam Matius 26 ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Berarti kerajaan Bapakku ada di sana. Satu hari aku akan masuk ke sana, kamu pun akan masuk ke sana. Berarti kerajaan Allah, kerajaan surga, satu tempat yang akan menjadi tujuan dari kita yang percaya. Ini 3 pengertian. Jadi kerajaan Allah berarti kehadiran Kristus. Kerajaan Allah berarti berlakunya kuasa dan kehendak Allah. Kerajaan Allah artinya satu tempat yang namanya surga. Sekarang saudara, mari kita pikir. Pengertian pertama, kerajaan Allah artinya kehadiran Kristus di bumi ini. Kalau Kristus hadir di bumi ini, kerajaan Allah sudah datang. Sekarang saya tanya, Kristus sudah datang ke bumi ini? Sudah? Sudah. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Itu hanya pembulatan saja. Waktu saya di sekolah minggu, ibu guru bilang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang. Waktu saya di SMP, guru bilang 2000 tahun yang lalu Yesus datang. SMA 2000 tahun yang lalu, saya pikir-pikir tidak tambah-tambah nih ya. Tapi itu satu pembulatan, 2000-an tahun yang lalu. Yesus sudah ada di dunia. Kalau kehadiran Yesus itu adalah kehadiran kerajaan Allah, Yesus sudah datang. Itu berarti kerajaan Allah sudah datang. Kapan? Ya, coba lihat gambar ini. Kapan dia datang? Terus dia datang abad 1. Maka kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang. Kapan? Abad pertama kerajaan Allah sudah datang melalui kehadiran Kristus di bumi. Tapi pengertian yang kedua adalah berlakunya kuasa dan kehendak Allah atas hidup umat. Apakah kuasa dan kehendak Allah sudah berlaku atas ciptaan? Sudah atau belum? Bagaimana berlaku kita masih melawan terus? Itu artinya pada orang-orang tertentu itu sudah berlaku. Tapi pada orang lain belum berlaku. Berarti dia belum berlaku mutlak. Kemarin sudah berlaku, hari ini berlaku, tapi besok belum tentu berlaku. Itu berarti bahwa kerajaan Allah memang bisa ada sekarang. Sebagai sesuatu yang ada sekarang. Yaitu kehendak Tuhan ada sekarang. Tapi belum tentu besok ada. Tapi pengertian yang ketiga, kerajaan Allah itu adalah satu tempat yang nun jauh di sana. Sudah datang? Belum. Masih nanti ada di muka sana. Maka kerajaan Allah juga itu berbicara tentang akhir zaman. Nanti di ujung zaman baru kerajaan Allah atau kerajaan surga datang. Berarti saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sudah ada dulu, sedang ada sekarang, dan akan ada nanti. Maka ini kerajaan yang melintasi waktu. Karena itu dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13 dibilang, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Kenapa? Karena dulu sudah ada, sekarang sedang ada, tapi besok akan ada, nanti akan ada. Itu kerajaan Allah. Kalau begitu, waktu Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya? Yang mana maksudnya? Saya heran. Waktu saya kecil dulu,
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kapan Tuhan Yesus omong? 2000 tahun yang lalu bilang sudah dekat. Tapi sekarang juga tidak kiamat-kiamat juga. Sudah 2000 tahun yang lampau. Kok bilang dekat? Tapi saudara, apa artinya sesungguhnya? Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, kerajaan Allah dilihat dari kehadiran Yesus sudah terjadi. Kerajaan Allah itu terus terjadi. Kehadiran Allah sudah terjadi karena Kristus sudah datang. Tapi kuasa dan kehendak Allah di dalam sejarah bekerja terus. Bergerak terus, tidak dinamis. Maka dia sudah atau sedang terjadi. Tapi ini pergerakan ini terus bergerak menuju pada pengertian yang ketiga, yaitu surga sebagai sebuah tempat. Karena itu seorang namanya Joakim Jeremias, dia mengatakan kerajaan Allah telah nyata di dalam Kristus dan terus bergerak secara eskatologis. Eskatologis itu akhir zaman. Jadi kerajaan Allah di dalam Kristus bergerak terus pada akhir zaman. Nah, apa artinya kerajaan Allah sudah dekat? Kerajaan Allah sudah dekat. Jangan berdiri di sini lalu lihat, waduh kerajaan Allah sudah dekat. Tidak, kita akan rasa jauh. Tapi waktu kita berdiri di sini dan itu pergerakan dari sana, maka berdiri di sini menyebabkan kita melihat kerajaan Allah makin dekat. Untuk menggambarkannya, saudara perhatikan begini. Ini lihat, di abad 1 kerajaan Allah sudah datang. Lalu kerajaan Allah juga sedang datang. Tapi kerajaan Allah akan datang di akhir zaman. Kalau saya berdiri di sana, ya, dan melihat ke belakang, kerajaan Allah sudah datang dulu. Sudah muncul. Tapi kerajaan Allah ini tidak statis. Dia dinamis, dia bergerak. Maka kerajaan Allah yang datang pada abad pertama, dia terus bergerak. Sampai sekarang. Dan kerajaan Allah ini terus bergerak menuju akhir zaman. Semakin dia menuju akhir zaman, dilihat dari saya berdiri di sana, dia semakin dekat. Maka sebenarnya semakin hari kerajaan Allah semakin dekat. Kalau saya berdiri di sana, kalau saya berdiri di sini saya tidak tahu ujungnya di mana. Maka saya bilang lama sekali. Tapi kalau saya berdiri di ujung zaman, dari kacamata Tuhan Allah yang ada di akhir dari zaman, dia melihat ini kerajaan Allah yang sudah dimulai sejak abad pertama, sedang bergerak, sedang bergerak, sedang bergerak. Dan makin lama, space-nya semakin sempit. Dan itu berarti bahwa waktunya semakin dekat. Karena kerajaan surga sudah semakin dekat dalam pengertian seperti inilah. Yesus berseru, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Markus 1 ayat 5, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya orang berdosa harus bertobat. Ingat, bertobat tadi ada dua. Terima Yesus, buang dosa. Kita harus terima Yesus dan buang dosa. Karena kerajaan surga sudah datang. Sedang datang. Terus bergerak. Semakin maju, semakin dekat pada klimaksnya. Karena itu, bertobatlah. Percayalah Yesus. Buanglah dosa-dosa saudara. Ada banyak orang menunda pertobatan dengan pemikiran toh kerajaan surga masih jauh. Tapi persoalannya ada dua. Pertama, kita tidak tahu mati kapan. Mungkin kerajaan surga masih jauh. Tapi mati sudah di ambang pintu. Tapi bisa juga adalah bahwa memang kerajaan surga itu sendiri, yaitu kedatangan Tuhan memang dekat. Karena itu bisa terjadi setiap saat. Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu saatnya. Dan karena itu berjaga-jaga. Kalau Paulus Tribrata mengatakan Yesus akan datang kembali, kiamat akan terjadi pada tahun 2026, bulan Mei, itu sudah tahu. Tidak usah bertobat, tunggu nanti bulan April 2026 baru bertobat. Habis bertobat Tuhan Yesus datang. Tidak, kita tidak tahu. Karena itu disuruh berjaga-jagalah.
Pak Budi Asali pernah cerita waktu dia kuliah di Amerika, waktu kuliah bahasa Ibrani. Pertemuan pertama dalam perkuliahan itu dosennya bilang begini, kita tidak ada ujian akhir. Tidak ada mid semester, tidak ada ujian akhir. Setiap saat bisa ujian. Jadi minggu depan saya masuk bisa jadi ujian. Dan itu adalah nilai untuk mata kuliah ini. Maka mereka belajar bahasa Ibrani. Pas minggu berikut dosen mau masuk, mereka pikir santai dulu. Tapi jangan sampai ujian. Kalau kita tidak belajar tahu-tahu ujian, bahaya. Kalau begitu belajar saja. Begitu belajar, dia datang. Tidak ada hong-heng sedikit pun dan pergi. Wah sial. Tahu tidak ujian, tidak usah repot belajar. Minggu depan tidak belajar lagi. Tapi mereka tidak mau belajar. Takutnya jangan sampai ujian. Kalau tidak belajar, tahu-tahu ujian, silakan. Mending belajar saja. Begitu belajar, tidak ada ujian juga. Tapi tidak bisa berhenti belajar. Kenapa? Karena kalau dia tiba-tiba ujian bagaimana? Nah, karena tidak ada kepastian tanggal ujian itulah. Maka mereka harus belajar setiap saat. Karena setiap saat bisa ujian. Gara-gara belajar setiap saat itulah mereka jadi pintar. Kalau kita kan lain ya. Sudah ada jadwal. Tanggal 24 Mei ujian terakhir. Nanti 23 malam baru kita tancap ini. Kalau sudah tidak bisa lagi, taruh air di bokor, taruh kaki di dalam. Ya toh. Baru kita muku. Ya kenapa? Karena kita sudah tahu waktunya. Tuhan tahu kita model begitu. Nanti kalau dia kita tahu kapan dia datang, sudah ujung-ujung baru kita mulai bertobat dan hidup saleh. Dia tidak mau. Dia rahasiakan itu. Dan anak manusia datang saat kamu tidak tahu apa-apa. Hari dan saatnya tidak kamu tahu. Karena itu berjaga-jagalah, bertobatlah, buanglah dosamu. Karena sudah di ujung. Dan tiap saat bisa adalah akhir dari zaman ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itulah arti dari Injil, berita Injil Yesus Kristus. Itu hal pertama yang saya bahas. Tadi saya bilang ada 2 poin kecil. Nah tadi itu 1 poin kecil. Sekarang poin kecil yang kedua. Ini poin kecil kedua ini berarti yang terakhir. Ya. Poin kecil yang kedua adalah fakta lain di balik berita Injil yang disampaikan oleh Yesus. Pertama artinya dari berita Injil. Sekarang kedua adalah fakta lain dari Injil yang disampaikan Yesus ini. Nah di poin kecil yang kedua ini ada poin kecil yang lebih kecil lagi. Ya. Poin kecil yang lebih kecil itu yang pertama itu adalah bahwa ternyata khotbah Yesus ini, Injil Yesus Kristus ini sama dengan yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ternyata Yohanes Pembaptis sudah mulai. Waktu Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, Yesus keluar dan mulai menginjil. Tapi sebelum keluar, sebelum Yohanes ditangkap, Yohanes juga berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah Yesus persis sama dengan khotbah Yohanes Pembaptis. Mengapa kok bisa sama? Mengapa beritanya sama? Matthew Henry memberikan komentar sebagai berikut. Intisari Injil sama di mana-mana, tanpa pengecualian. Perintah-perintahnya sama, alasan-alasan untuk mengukuhkannya pun sama. Malaikat dari surga pun tidak berani memberitakan Injil yang berbeda. Injil yang sama ini harus diberitakan, sebab ini adalah Injil yang kekal. Mengapa Yesus sampaikan Injil yang sama dengan Yohanes? Karena memang Injilnya sama. Tidak ada Injil lain, tidak ada Injil yang berbeda. Intisari Injil sama. Yohanes mengkhotbahkan Injil itu, Yesus pun mengkhotbahkan Injil ini. Semua penginjil yang sekarang harus mengkhotbahkan yang sama seperti yang dikhotbahkan oleh penginjil-penginjil sebelumnya. Karena inti Injil itu sama. Inti Injil di mana-mana sama. Seorang boleh berkhotbah dari topik apa saja, ambil dari kitab suci apa saja. Dia boleh dari denominasi mana saja. Dia boleh dari aliran teologi mana saja. Tapi fondasi atau dasar intisari Injil mesti sama. Kalau berbeda di dalam inti dasar Injil, pengkhotbah yang mengkhotbahkan itu adalah pengkhotbah palsu. Pendeta yang mengkhotbahkan itu adalah pendeta palsu. Guru yang mengajarkan itu adalah guru palsu. Nabi yang mengajarkan itu adalah
nabi palsu. Itu Injil yang palsu. Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan Yohanes, Yesus, para rasul, dan para penginjil sepanjang sejarah. Apakah ada Injil yang berbeda? Ada Injil yang lain? Ya, Alkitab bicarakan itu. 2 Korintus 11 ayat 4. Ada seorang datang memberitakan Injil lain daripada yang telah kamu terima. Berarti ada Injil lain. Galatia 1 ayat 8. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Jadi kalau orang beritakan Injil yang lain yang berbeda, terkutuklah dia. Dulu waktu saya masih tanya jawab di radio, ada orang kirim pertanyaan per telepon. Pak Pendeta, Pendeta Dr. Eben Nubantimo mengatakan bahwa di luar Yesus orang bisa selamat masuk surga. Itu berarti dia sudah memberitakan Injil yang lain dan berbeda. Berdasarkan Galatia 1 ayat 8, apakah Pak Esta berani mengutuk Pak Eben Nubantimo? Saya bingung saudara ya. Kalau saya kutuk dia, ini ramai ini ya. Ini masalahnya bisa panjang, ini radio dan lain sebagainya, ini bagaimana? Tapi kalau saya tidak mengutuknya, kan tidak konsisten. Itu memang Injil yang berbeda dan ayat ini bilang terkutuklah dia. Jadi saya mesti kutuk dia atau tidak? Saya bilang tidak. Saya memang Injil yang dia sampaikan itu Injil yang lain, Injil yang berbeda. Tapi saya tidak mengutuk dia. Saya hanya mau mengatakan bahwa biarlah kutukan yang Paulus sampaikan dalam Galatia 1 ayat 8 berlaku untuk dia. Jadi bukan saya yang kutuk dia, Paulus yang kutuk dia. Kalau Injilnya lain, Injilnya berbeda, terkutuklah dia. Tidak peduli seorang ataupun malaikat. Sekalipun kami, termasuk kami, Paulus, seandainya besok kami beritakan Injil yang lain, terkutuklah kami. Termasuk saya, Esra, kalau besok, kalau sudah tua nanti mulai aneh-aneh dan beritakan Injil yang lain, terkutuklah saya. Terkutuklah malaikat yang menyampaikan Injil yang lain. Maka di sini saudara, Injil itu sama. Dasar Injil sama. Yohanes memberitakannya, Yesus memberitakannya. Hal ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Ada banyak orang, ada banyak guru, ada banyak pengkhotbah, ada banyak gereja, ada banyak tim pelayanan, giat melayani, giat mengajar, giat berkhotbah, giat melakukan KKR di tempat-tempat yang lain. Tapi yang mereka khotbahkan dan beritakan bukan Injil yang sungguh-sungguh. Injil palsu yang mirip Injil yang sungguh-sungguh. Apa artinya Injil? Injil dalam bahasa Yunani adalah euangelion. Euangelion. Makanya menurunkan bahasa Inggris evangelism. Maka orang yang beritakan Injil disebut evangelis. Disingkat EV. Jadi kalau ada EV yang tidak beritakan Injil, itu tidak cocok. Nah, apa artinya euangelion? Euangelion itu adalah kabar baik. Tapi dalam konteks Injil, kabar baik tentang apa? Kabar baiknya adalah pertama, kita manusia adalah orang berdosa. Bahkan sangat berdosa. Keberdosaan kita akan membawa kita pada kebinasaan. Karena Allah pasti hukum dosa kita. Tapi Allah mengasihi manusia. Lalu dia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia menggantikan kita menerima hukuman dari Allah. Dia menderita, mati di atas kayu salib, pikul dosa-dosa kita. Lalu dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali menghakimi dunia. Sekarang, untuk bisa sampai pada kerajaan surga itu, sama sekali bukan perbuatan baik saya. Itu hanya karena saya beriman dan percaya kepada dia. Percaya apa? Percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat pribadi yang telah membayar hukuman dosa saya. Kira-kira kalau Injil diperas, intisarinya seperti itu. Maka khotbah boleh dari manapun, dari jurusan manapun.
Tapi basic Injil tidak boleh berbeda. Berbeda di situ, menyimpang di situ. Itu adalah Injil yang lain. Injil berbeda, Injil yang palsu. Saat ini banyak orang mengatakan mereka beritakan Injil. Tapi sebenarnya Injil yang diberitakan itu lain. Ada banyak gereja-gereja Protestan yang sudah dipengaruhi liberalisme. Tidak lagi mau orang pergi dan bicara, kita orang berdosa harus beriman, terima Yesus. Mereka tidak mau, itu arogan katanya. Jadi beritakan Injil bagaimana? Kalau lihat ada orang kesusahan, datanglah bawa bantuan. Itu kita sudah menginjil mereka. Kalau mereka kurang pendidikan, kita ajar mereka. Kita sudah menginjili mereka. Kalau mereka sakit, kita bawa dokter, belikan obat. Kalau ada korban bencana, kita tolong mereka. Kita sudah beritakan Injil. Tidak, saudara, itu Injil yang lain. Namanya social gospel. Injil sosial. Mereka boleh terima bantuan. Mereka boleh dientaskan dari kemiskinan, diangkat dari kebodohan. Tapi bagaimana dengan dosa mereka? Siapa jadi juru selamat mereka? Tidak ada. Mereka tetap akan masuk neraka kalau mereka mati. Berarti Injil yang disampaikan melalui pelayanan-pelayanan sosial tanpa Injil yang verbal. Dan itu dianggap sudah selesai. Itu Injil yang lain. Yang lain memberitakan Injil atas dasar wahyu baru yang dia terima. Karena saya tidur tadi malam, Roh Allah membawa saya ke surga dan ke neraka. Saya melihat banyak hal di sana. Hari ini saya beritakan kepada saudara. Banyak orang seperti itu. Ya, saya Paryaji, bahkan satu hari bisa bolak-balik ke surga itu 2-3 kali. Bahkan dia bersaksi, sore-sore bisa naik ke surga, duduk minum kopi bersama Simon Petrus. Dia tidak perlu belajar sekolah teologi, karena di surga Tuhan Allah sudah ajar dia mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dia pernah mengatakan, manusia harus dibaptis selam. Kenapa harus dibaptis selam? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah ajar saya bahwa manusia harus dibaptis selam. Kita tanya, dari mana kita bisa tahu persis bahwa Tuhan Yesus mengajar kau seperti itu? Mereka mengajar orang hanya bukan dari Injil kitab suci, tapi dari Injil yang mereka terima dari wahyu baru, bisikan-bisikan roh, penglihatan-penglihatan dan sebagainya. Kalau orang mengaku pergi ke surga lalu bawa ajaran baru, ajaran barunya tidak ada dalam kitab suci. Bagaimana Allah bisa memberikan sesuatu ajaran yang tidak ada dalam kitab suci? Padahal di ujung Alkitab, kitab Wahyu sudah dibilang tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Kalau firman bilang tidak boleh ada yang tambah, kenapa dia bisa kasih penambahan kepada kamu? Yang lain. Tapi kalau dia turun dari surga, saya bawa berita yang sama. Coba lihat di Matius. Lah kalau begitu sudah ada di Matius, yang kamu terima itu untuk apa dia memberikan sesuatu yang baru padahal itu sudah ada di kitab suci? Apakah saya anti orang penglihatan? Tidak. Tapi saya melihat penglihatan-penglihatan hanya konfirmasi terhadap apa yang dinyatakan kitab suci. Tapi bukan sesuatu yang baru. Kalau cocok kitab suci kita terima, tidak cocok kitab suci kita buang. Tapi banyak orang memberitakan Injil seperti itu. Itu bukan Injil sejati. Itu Injil yang berbeda. Ada banyak persekutuan doa, tim-tim pelayanan, pergi KKR, termasuk saya dulu. Kita bilang kita pergi penginjilan. Yang kita lakukan apa? Kita pergi ke sana kumpul orang. Siapa punya beban, mari datang kita berdoa. Bapak saya punya beban ini ada Mamar Pinang ini yang kita ada bakal lagi kakak dengan adik ini Bapak. Nah itu beban, mari kita doakan. Lalu kita doakan. Waktu berdoa ditutup mata dia bilang, wih ini Bapak pun saudara ada fufu sedikit, dia tiup-tiup sedikit ini di sini jadi. Lalu didoakan selesai, dalam nama Yesus selesai. Orang kedua, orang ketiga. Dan kita hanya doakan beban orang. Setelah itu kita pulang dan bilang kita sudah pulang penginjilan di Amnuban. Injil apa yang kita sampaikan? Tidak ada, kita doakan orang lain. Kita bawa beban orang lain. Tapi tidak pernah beritakan Injil sejati. Keselamatan di dalam Kristus. Tidak ada. Berapa banyak gereja. Berapa banyak persekutuan doa. Habiskan waktu, tenaga dan uang. Dan menyebutnya sebagai penginjilan. Padahal Injilnya itu berbeda. Yesus menunjukkan teladan bagi kita. Dalam hal kesetiaan terhadap berita Injil. Yohanes Pembaptis beritakan Injil yang sejati. Yesus melanjutkannya dengan Injil yang sama. Dan itu mengajarkan pada kita betapa pentingnya setia dan berpegang pada Injil yang sejati, memberitakan Injil yang sejati itu. Dan waspada dengan setiap orang, setiap gereja, setiap gerakan yang memberitakan Injil yang lain.
Injil yang berbeda. Ini poin yang lebih kecil yang pertama. Sekarang poin yang lebih kecil yang kedua. Yesus sangat konsisten dengan berita Injil yang disampaikannya. Apa maksudnya konsisten? Konsisten di sini adalah Yesus tetap memberitakan Injil yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus setia terhadap berita ini dan tidak bergeser dari berita ini. Mulai dari dia awal melayani di Galilea sampai sebelum dia naik ke surga. Berita Injilnya sama, dia konsisten terhadap berita ini. Intinya ada dua, ada pertobatan dan ada pembicaraan tentang kerajaan surga. Dia tidak pernah stop memberitakan itu. Perhatikan pelayanan-pelayanan dia sepanjang 3 tahun. Lukas 5 ayat 32. Dia bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia beritakan tentang pertobatan. Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Aku berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Lagi-lagi omong pertobatan. Ayat 10. Demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Lagi-lagi pembicaraan tentang pertobatan muncul. Matius pasal 5, 3 dan 10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Dia bicara kerajaan surga. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain. Lalu berkata pada mereka, hal kerajaan surga seumpama. Hampir seluruh perumpamaannya diawali dengan hal kerajaan surga. Berarti sepanjang 3 tahun lebih pelayanan Yesus, dia tetap setia dengan dua berita ini. Bertobat dan kerajaan surga. Pada waktu dia utus murid-muridnya, dia pesan pada murid-muridnya tidak boleh beritakan yang lain. Lalu beritakan apa? Markus 6 ayat 7 ayat 12. Dia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Lagi-lagi Injil Yesus disampaikan lewat murid-murid. Matius 10 ayat 1 ayat 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan pada mereka. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Lagi-lagi gema dari Injil yang diberitakan pertama kali diulang lagi pada murid-murid. Dan bahkan setelah dia mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, lalu bangkit, sebelum naik ke surga, ada sisa 40 hari dia menampakkan diri. Apa yang dia buat selama 40 hari? Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berarti sesaat sebelum naik ke surga pun, kembali ke surga, dia masih bicara tentang kerajaan Allah. Berarti berita tentang pertobatan, berita tentang kerajaan Allah, ini mendominasi seluruh pelayanan Yesus. Dia konsisten dengan berita ini. Tidak bergeser, tidak mandek, tidak stop. Setia kepada berita Injil ini. Semua ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Soal kesetiaan terhadap Injil. Sama seperti Yesus yang konsisten terhadap Injil. Kita pun harus konsisten terhadap Injil. Dalam mempercayainya maupun memberitakannya. Ada banyak orang yang awal-awalnya memegang Injil yang sejati, memberitakan Injil yang sejati, tapi pada akhirnya mereka tidak konsisten dan berubah. Saudara, beberapa tahun, kalau saudara mungkin cukup terjun dalam dunia pekabaran Injil, teologi Kristen, saudara pasti tahu nama besar Billy Graham, penginjil Amerika paling tersohor beberapa dekade ini. Ini adalah Billy Graham. Bahkan saya pernah baca buku bahwa sejak dari Yesus Kristus naik ke surga, belum pernah ada penginjil yang memberitakan Injil kepada begitu banyak orang lebih daripada Billy Graham.
dari berita Injil, kampanye pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Billy Graham. Bahkan Stephen Tong tidak ada apa-apanya. Beberapa dekade ini, Billy Graham menjadi penginjil dunia terkenal karena dia memanfaatkan media TV Amerika yang disiarkan penginjilannya ke seluruh pelosok dunia. Bahkan dia menjadi penasihat dari hampir semua presiden Amerika. Kecuali yang terakhir, Barack Obama. Tidak lagi pakai Billy Graham sebagai penasihat. Tapi presiden-presiden sebelumnya semua memakai Billy Graham sebagai penasihat kerajaan, penasihat negara, penasihat rohani, spiritual. Tapi saudara, beberapa waktu yang lalu itu sudah muncul berita bahwa Billy Graham telah sesat. Dan terus terang berita ini simpang siur. Pernah saya ditanyai orang, apakah betul Billy Graham sudah sesat? Sesatnya di mana? Karena katanya bahwa Billy Graham sekarang percaya bahwa orang-orang di luar Kristen yang tidak percaya Yesus pun bisa selamat. Saya pernah ditanya orang itu, tapi saya tidak berani omong karena saya tidak tahu apa-apa. Ya mungkin bisa ya, mungkin juga bisa tidak. Tapi lalu saya coba mengumpulkan data, saudara. Lalu saya ketemu satu website. Lalu website ini saya kutip dari website ini. Setelah selama 6 dekade mengkhotbahkan Injil, yaitu kebenaran bahwa kita hanya dapat diselamatkan oleh anugerah Allah lewat iman kepada Kristus. Sekarang, Billy Graham mengatakan bahwa orang non-Kristen yang memiliki iman lain pun, agama-agama sesat, serta humanis sekuler mungkin akan ke surga. Dalam sebuah profil Graham pada terbitan Newsweek sekarang, managing editor John McCam menanyakan pada penginjil berumur 87 tahun tersebut, apakah mereka yang menganut agama lain yang menolak Kristus sebagai juru selamat seperti Yudaism, Islam, dan Buddhism, serta orang-orang sekuler akan diselamatkan. Itu adalah keputusan Tuhan sendiri yang Tuhan sendiri ambil, jawab Graham. Adalah sebuah kebodohan bagi saya untuk berspekulasi tentang siapa saja yang akan berada di sana, yaitu di surga, dan siapa saja yang tidak akan berada di sana. Saya tidak ingin berspekulasi tentang hal itu. Dalam profil Newsweek tersebut, Graham menjelaskan pandangan barunya. Saya percaya akan kasih yang mutlak. Dia berfirman bahwa dia memberikan anaknya bagi seluruh dunia. Dan saya pikir dia mengasihi semua orang terlepas dari apa label yang kita berikan kepada mereka. Saya lalu menelusuri berita ini lebih jauh. Lalu saya temukan ternyata jauh sebelum itu, pada tanggal 31 Mei 97, di salah satu stasiun televisi Amerika, Robert Schuller itu mengadakan wawancara terhadap Billy Graham. Saya tidak sempat download videonya, tapi saya lihat memang itu videonya Billy Graham yang bicara, diwawancarai oleh Robert Schuller. Dan saya lalu mengambil kata-kata Billy Graham saja dan saya terjemahkan. Tapi video YouTube-nya saudara bisa lacak sendiri. Ada videonya langsung Billy Graham berbicara. Dan saya kutip saja dan terjemahkan kata-kata Billy Graham ini dari wawancara dengan Robert Schuller 31 Mei 97. Billy Graham mengatakan begini. Anda tahu, menurut saya ada tubuh Kristus yang berasal dari semua kelompok Kristen di seluruh dunia. Jadi ada orang-orang Kristen di mana-mana itu tubuh Kristus. Atau di luar kelompok-kelompok Kristen. Jadi di luar Kristen pun ada tubuh Kristus. Saya berpikir bahwa setiap orang yang mencintai Kristus atau mengenal Kristus, apakah mereka sadar atau tidak. Jadi mencintai Kristus, kenal Kristus, bisa sadar, bisa tidak. Sadar atau tidak, mereka adalah anggota tubuh Kristus. Lalu, dalam pertanyaan selanjutnya, dia menjawab pertanyaan Schuller. Apa yang Tuhan lakukan hari ini adalah memanggil orang-orang dari dunia untuk namanya. Entah mereka datang dari dunia Muslim, atau dunia Buddha, atau dunia Kristen, atau dunia tidak percaya lainnya. Mereka adalah anggota dari tubuh Kristus. Karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Mereka bahkan tidak tahu nama Yesus. Perhatikan, mereka tidak tahu nama Yesus. Tapi mereka tahu dalam hati mereka. Mereka membutuhkan sesuatu. Mereka tidak memiliki dan mereka berpaling kepada satu-satunya cahaya yang mereka miliki. Dan saya berpikir mereka diselamatkan dan mereka akan bersama kita di surga.
dalam agama lain yang bahkan tidak pernah dengar nama Yesus. Tapi mereka hanya percaya pada satu-satunya cahaya. Cahaya itu mungkin cahaya Islam, cahaya Hindu, cahaya Buddha. Tapi saya berpikir mereka akan diselamatkan bersama kita di surga. Apakah ini ajaran yang benar? Ini kesesatan. Dan kalau benar Billy Graham memang mengajarkan demikian. Ini sudah lama. Saya mencari mungkin apakah ada pembelaan atau ini. Tapi saya tidak temukan. Tapi kalau ini sungguh-sungguh terjadi. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Bahwa orang sekaliber Billy Graham yang pernah memberitakan Injil. Saya lihat video itu. Mereka menampilkan khotbah Billy Graham mulai dari tahun 57. Dikasih cuplikan dia berkhotbah tentang Yesus satu-satunya jalan ke surga. Lalu tahun 58, tahun 60, tahun 70, tahun 80. Mereka kutip cuplikan khotbah-khotbah Billy Graham yang sangat injili. Dan ditutup dengan khotbah dia yang sekarang. Itu berarti kalau ini benar. Billy Graham memulai dengan Injil yang sejati. Tapi dia tidak konsisten dengan Injil itu. Dan menjadi berubah pandangan di hari tuanya. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk tetap konsisten dengan berita Injil yang kita percayai. Dan yang kita beritakan. Tanpa bergeser. Ada banyak orang ikut persekutuan doa. Iman bagus. Lalu pergi sekolah teologi. Masuk sekolah teologi yang salah. Dicuci otaknya di sana. Begitu tamat dapat sarjana teologi. Jadi pendeta. Tapi menjadi pendeta yang liberal, yang tidak lagi setia kepada Injil. Beberapa waktu yang lalu saya dengar EE membuat program pelatihan penginjilan untuk para dosen STAK. Melatih para dosen STAK sekolah tinggi agama Kristen yang dekat SMP 2 itu untuk bagaimana menginjili orang. Tapi lalu saya ditelepon, ada Kak Elisla, ada Alphonse. Tolong Kak Isra datang dulu. Kenapa? Rupanya ada terjadi perdebatan di sana. Waktu mau diajar tentang Injil. Ada dosen STAK yang protes dan mengatakan, kami tidak percaya ada surga. Lalu bagaimana dosen sekolah tinggi agama Kristen tidak percaya ada surga? Lalu bagaimana dia mau menginjili? Kalau Bapak mati hari ini, Bapak yakin ke surga? Saya tidak percaya ada surga. Itu mungkin Bapak Sina tahu mungkin ya. Tapi saya waktu itu sempat pergi. Tapi sayangnya perdebatannya sudah selesai. Ya. Nah jadi saudara-saudara terlihat bahwa banyak orang star dengan Injil yang sejati. Tapi berbelok di tengah jalan. Yesus konsisten dari awal pelayanan sampai akhir pelayanannya. Sekarang yang poin kecil yang ketiga yang paling terakhir. Yesus sangat mengutamakan dan mengedepankan pemberitaan Injil di dalam pelayanannya. Dia beritakan, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia lakukan itu, terus utamakan itu dalam semua pelayanannya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus keliling semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan surga. Lukas 4, 43, 44. Tapi dia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itu aku diutus. Dan dia memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Yudea. Dan saudara-saudara, Alkitab mencatat, Yesus banyak buat mujizat. Yesus banyak melakukan keajaiban. Dia sembuhkan orang-orang. Orang mati dia bangkitkan, lumpuh berjalan, buta tuli menjadi melihat dan mendengar. Pokoknya banyak mujizat yang Yesus buat sepanjang 3 tahun pelayanannya. Tapi saudara, anehnya, sehebat-hebatnya Yesus bikin mujizat, mujizatnya selalu ditempatkan di bawah Injil yang dia sampaikan. Mujizat Yesus tidak pernah berada pada urutan 1 dan Injil menjadi urutan kedua. Tidak. Semua mujizat dan keajaiban nomor 2. Tapi Injil nomor 1. Sekarang lihat Matius 4 ayat 23. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Dia mengajar di rumah ibadah. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Nomor 1. Setelah Injil diberitakan, lalu ada melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi melenyapkan penyakit dan kelemahan itu nomor 2. Nomor 1 adalah Injil kerajaan.
Markus 1 ayat 39. Lalu pergilah dia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadah dan mengusir setan. Mengusir setan nomor 2, tapi beritakan Injil nomor 1. Pada waktu dia mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani, pesan dia tetap menunjukkan prioritas ini. Matius 10, 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu Injil. Setelah itu, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Tapi itu nomor 2 dan seterusnya. Tapi nomor 1, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Lukas 9 ayat 2. Dan dia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang nomor 2. Tapi nomor 1, beritakan kerajaan Allah. Semua ini memperlihatkan pada kita, Yesus mengutamakan dan mengedepankan pemberitaan Injil di dalam pelayanannya. Ini jelas berbeda dengan KKR hari ini, yang kesembuhan lebih ditonjolkan, mujizat lebih ditonjolkan, tapi Injil tidak ada sama sekali. Yang dikampanyekan, yang diberitakan semua bombastis tentang Yesus yang menyembuhkan sakit apa saja. Buta, tuli, ginjal, jantung, bahwa Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kampanye-kampanye KKR hanya seperti itu. Tapi apakah Injil ada diberitakan di sana? Kalau Injil diberitakan di sana, berapa banyak Injil yang diberitakan di sana? Yesus jelas melakukan banyak mujizat, tapi semua mujizat itu selalu di bawah. Pemberitaan Injil selalu di atas. Apakah pelayanan yang lain itu tidak penting? Tidak. Apakah mendoakan orang sakit, membuat mujizat tidak penting? Tidak juga. Tapi di hadapan pemberitaan Injil itu jauh lebih penting. Sehingga yang lain-lain itu menjadi kurang penting. Jangan kita menekankan yang kurang penting. Kalau yang kurang penting terlalu ditekankan, yang penting terabaikan dan tidak diperhatikan. Kalau orang tinju, di antara ronde 1, ronde 2, atau ronde 2 atau ronde 3, ada penunjukan tanda ronde. Siapa yang bawa? Seorang perempuan seksi hanya pakai celana dalam dan BH, bawa ronde dan dia. Tujuan utamanya apa? Kasih tunjuk ronde. Penampilannya itu kurang penting. Yang penting adalah rondenya. Tapi karena penampilannya super seksi, yang kita perhatikan cuma lenggak-lenggok aduhainya, lupa rondenya. Saya pernah nonton dengan teman, nonton tinju, lalu ada perempuan ini. Setelah itu dia sudah lewat, ting, saya tanya, suruh ronde berapa? Dia bilang, beta justru tahu. Padahal mata kita dua lagi melotot. Dia tidak tahu ronde berapa, saya juga tidak tahu ronde berapa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang kurang penting ditekankan, dieksplorasi sedemikian rupa, sehingga yang penting menjadi tenggelam. Jikalau hari ini kesembuhan ilahi lebih ditonjolkan, mujizat-mujizat lebih ditonjolkan, keajaiban-keajaiban lebih ditonjolkan, maka pemberitaan Injil yang paling penting itu menjadi tenggelam. Kiranya kita belajar dari Yesus. Mujizat penting, kesembuhan ilahi penting, keajaiban penting, tapi tidak sepenting pemberitaan Injil. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar. Tekankan pemberitaan Injil lebih daripada pelayanan yang lain. Dukunglah dengan waktu, tenaga, dan uang saudara untuk pelayanan-pelayanan yang berkaitan langsung dengan pemberitaan Injil. Aktiflah dalam memberikan dukungan bagi gereja-gereja atau lembaga-lembaga apapun, tim-tim pelayanan apapun, yayasan-yayasan apapun yang betul-betul bergerak di dalam pemberitaan Injil. Jikalau kita melakukan semua itu, kita telah meneladani Yesus Kristus di dalam pelayanannya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin.